Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis Abi Dzar, Jundub ibn Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Kita baca hadisnya. Ada kitabnya. Yang lain mana? Ada semuanya. Oke. An Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Dari Abi Dzar, Jundub ibn Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kamu, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa atbi'i, dan ikutilah, as-sayyi'ata, keburukanmu, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, maka akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis ini adalah hadis yang penting kita bahas, ikhwan, karena hadis ini bicara tentang sebuah keutamaan. Pertama, bicara tentang takwa. Yang kedua, bicara tentang taubat. Dan yang ketiga, bicara soal akhlak. Jadi ada 3 poin di sini. Apa itu takwa, dan apa itu taubat, dan apa itu akhlak. Ali radhiyallahu an pernah ditanya apa itu takwa. Kata beliau, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu terdiri daripada 4 kata-kata Ali. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, tertanam perasaan takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, berusaha untuk mengamalkan apapun yang diturunkan dari langit, Al-Quranul Karim, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, redha dengan pemberian Allah sekalipun tidak banyak. Dan yang terakhir, al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari setelah kematian. Itulah takwa, kata Ali. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Manusia ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semua sama.
saya, antum atau siapapun di dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Baik yang kaya ataupun yang miskin, baik pejabat ataupun rakyat, baik yang berkulit hitam atau berkulit putih, baik laki-laki atau perempuan, itu semua sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan, la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar. Tidak ada keutamaan di antara kalian, apakah kalian orang Arab ataukah bukan Arab, apakah kalian berkulit hitam ataupun merah, semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu orang yang bertakwa. Jangankan kita manusia, binatang. Satu binatang dengan binatang yang lainnya itu memiliki keunggulan masing-masing. Sapi, tidak semua sapi sama. Tentu ada yang mahal harganya, karena boleh jadi mungkin besar dagingnya. Tetapi sapi yang besar dagingnya itu, yang mahal harganya, terkadang terkalahkan mahal harganya dengan burung yang kecil atau kucing yang kecil, yang mungkin ras kucing tertentu itu harganya terkadang di atas sapi. Jadi masing-masing binatang itu ada keunggulan satu dengan yang lainnya. Yang satu karena berat badannya, yang satu karena warnanya, yang satu karena suaranya, yang satu karena bentuknya. Binatang saja satu dengan yang lain ada keistimewaan. Lah kalau binatang memiliki keistimewaan, maka mimbabil aula tentu manusia juga punya keistimewaan. Tapi keistimewaan manusia tidak seperti binatang. Umpamanya ada manusia gemuk, karena berat badannya dia lebih utama dibandingkan yang kurus, yang krempeng. Tidak, karena itu bukan cirinya. Atau mungkin ada manusia yang suaranya lembut, indah, bagus, yang bagus suaranya lebih utama dibandingkan yang jelek suaranya. Bukan itu keutamaan manusia. Atau mungkin dari segi rupanya, dari segi bentuknya, ada yang ganteng, yang cantik, yang elok, itu lebih utama dibandingkan yang buruk rupa, yang jelek bentuk. Tidak, bukan itu masalahnya. Tapi keutamaan pada manusia itu bukan di bentuk, bukan di warna, bukan di suara, tetapi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita dengan yang lainnya, bahkan yang membedakan kita dengan binatang sekalipun. Jadi takwa ini penting, karena kita akan menjadi mulia karenanya. La Ali radhiyallahu an menjelaskan takwa itu al-khaufu minal jalil. Tertanam perasaan takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak jadi maksiat karena takut kepada Allah. Orang mau berjudi tak jadi judi karena takut. Orang mau berzinah tak jadi berzinah karena takut. Orang yang mau mencuri tidak jadi mencuri karena takut. Dan begitu seterusnya. Jadi takwa itu artinya menjauh daripada larangan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bahkan takut itu bukan hanya sekedar maksiat saja. Orang yang berzinah dia takut, orang yang minum khamar dia takut, orang yang berjudi dia takut. Tapi rasa takut kepada Allah itu bukan sekedar itu. Persoalannya artinya bukan sekedar maksiat saja, sampai harus ditanamkan kepada perkara ibadah. Takut kalau solat kita tidak diterima, takut kalau sedekah kita ditolak, takut kalau puasa kita tidak berpahala, takut kalau haji kita hanya lelah saja, dan begitu seterusnya. Jadi takut itu
universal, sifatnya mencakup segalanya. Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, beramal dengan isi Al-Quran. Para ulama mengatakan fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan dalam Al-Quran, ini perintah, ini larangan, ini yang dihalalkan, ini yang diharamkan, itu lebih baik dibandingkan hanya sekedar memahami bagaimana cara bacaan Quran, bagaimana cara tajwid Quran, bagaimana cara tahsin Quran, bagaimana cara mengucapkan makharijul huruf Quran. Kita katakan penting mempelajari tahsin itu, tetapi lebih penting lagi adalah mempelajari isi kandungan daripada Quran, karena itu tujuan Quran diturunkan. Kemudian juga ada yang kedua selain Quran, hadis Nabi SAW itu juga datang dari Allah. Makanya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi Nabi mengucapkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Rasul, inni utitul kitab wa mislahu ma'ah, aku diberikan Quran dan yang semisalnya, maksudnya sunnah Nabi SAW. Maka ciri orang yang bertakwa adalah yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dari Quran ataupun dari sunnah Nabi. Kemudian juga yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, wal qanaa'atu bil qalil. Ciri orang yang bertakwa adalah qanaa'ah. Qanaa'ah itu artinya redha, rela, ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara manusia, kalau diberikan melimpah ruah dari kekayaan, dia sangat bersyukur. Tapi kalau seandainya kekayaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur dia, tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya tidak kaya, kenapa si fulan kaya? Kenapa saya sakit terus, kenapa si fulan sehat? Kenapa anak saya nakal, kenapa anak si fulan bagus? Dan begitu seterusnya. Tidak menerima dengan takdir artinya tidak qanaah. Qanaah itu harus rela dengan yang sedikit. Karena yang sedikit ini kalau berkah itu menjadi banyak, tapi yang banyak kalau tidak berkah menjadi sedikit. Kemudian yang terakhir, wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa ini adalah persiapan. Untuk apa? Untuk hari setelah kematian. Makanya tidak ada bekal terbaik melebihi takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian karena tidak ada bekal yang paling baik melebihi takwa. Ayat ini bicara tentang ahlu Yaman. Jadi penduduk Yaman ini, mereka mau haji tapi nekat. Jadi haji nekat judulnya, karena berpikir bahwa haji ini ibadah yang mulia. Pasti dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka begitu saja. Pasti Allah akan menjaganya. Jadi berangkatlah penduduk Yaman haji ke Mekah tanpa bekal. Kemudian di tengah jalan kelaparan mereka, kehausan mereka, tidak ada yang diminum, tidak ada yang dimakan. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Kemudian turun ayat, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekal kalian. Mau safar, bekali. Jangan safar tak bawa bekal. Karena bagaimanapun tawakal saja tidak cukup, harus ada sebab. Karena orang yang dikatakan tawakal itu kalau mengambil sebab. Berbekal kalian kalau mau safar, walaupun sebaik-baik bekal itu takwa, kata Allah. Dari sini kita tahu bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Makanya ciri orang yang bertakwa di awal-awal surah Al-Baqarah itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang abstrak, yang tidak terlihat, yang gaib. Ketika seseorang itu beriman dengan perkara yang gaib, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti beriman adanya malaikat, kita katakan malaikat itu ada walaupun tidak terlihat. Beriman kepada jin,
Maka kita katakan jin itu ada walaupun tidak terlihat. Beriman kepada iblis dan setan, kita katakan iblis dan setan itu ada walaupun tidak terlihat. Bukan percaya kepada jin dan setan, maksudnya percaya bahwa mereka ada walaupun tidak tampak. Beriman tentang adanya azab kubur, beriman tentang adanya nikmat kubur, beriman tentang adanya kebangkitan pada hari kiamat dengan berbagai macam hisab, timbangan dan suhufnya, beriman dengan adanya surga dan neraka, kenikmatan dan azabnya. Itu semua mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah beriman ada kehidupan setelah kematian, pasti di dunia kita persiapan. Tidak mungkin tidak akan persiapan. Dan persiapan yang sesungguhnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang keempat kata Ali bin Abi Thalib, al-isti'dad li yaumir rahil. Inilah takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga yang memaknai takwa itu menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan surah Al-Imran ayat 103, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa itu takwa? Beliau mengatakan, an yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa an yushkar fala yughfar. Takwa itu agar Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Takwa itu agar Allah diingat dan tidak dilupakan. Takwa itu agar Allah disyukuri akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan tidak dikufuri. Inilah takwa menurut Abdullah ibn Mas'ud. Kita bertakwa kepada Allah artinya kita mentaati perintah dan menjauhi maksiat. Kita takwa artinya kita senantiasa berzikir kepada Allah dan tidak melupakannya. Kita takwa artinya kita bersyukur akan nikmat Allah dan tidak kufur akan nikmatnya. Lain perkataan Ibnu Mas'ud, lain pula perkataan Talaq ibn Habib. Beliau ketika memaknai takwa, kata Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallahi takhafu ikaballahi. Kata Talaq bin Habib, takwa adalah engkau mengamalkan dengan ketaatan kepada Allah karena dasar bimbingan dari Allah, kemudian mengharap pahala dari Allah. Jadi engkau mengamalkan ketaatan, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, sebutkan ibadahnya yang merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Tetapi ketaatan-ketaatan tadi tidak bisa diamalkan begitu saja kalau tanpa ada bimbingan dari Allah. Harus ada bimbingan dari Allah. Salat tidak boleh dikerjakan kecuali dibimbingan dari Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW. Sebab kalau ibadah tanpa bimbingan bisa sesat. Kemudian setelah mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, baru kita mengharap adanya pahala. Ataupun sebaliknya, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena bimbingan dari Allah. Itu semua dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Takwa itu berkisar antara raja dan khauf, harapan mendapatkan pahala dan takut mendapatkan siksa. Ketika kita berharap dapat pahala, maka kita rajin beramal saleh, berusaha untuk mencari bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita takut dari dosa, kita meninggalkan maksiat kepada Allah pun mencari bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Itulah ketakwaan menurut Talaq ibn Habib
rahimahullahu taala. Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abdu hatta yatayaqqanahu min mithqali dzarratin wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun khasyata an yakuna haraman yakunu hijaban bainahu wa bainal haram fa inna Allaha qad bayyana lil ibadi alladhi yasiruhum ilaihi. Faqala Allah azza wa jalla, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fala tahqiranna syai'an minal khairi an taf'alahu wa la syai'an minasy syarri an yattaqiyahu. Apa kata Abu Darda radhiyallahu an ketika bicara soal takwa? Dia mengatakan, tamamut taqwa, kesempurnaan takwa itu an yattaqiyallah al-'abdu, seorang hamba takut kepada Allah, hatta yatayaqqanahu min mithqali dzarratin, sampai dia yakin sekecil apapun dari amal saleh pasti akan dilihat Allah. Wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal, ataupun dia meninggalkan sebagian yang dilihat itu perkara halal, takut kalau seandainya jatuh kepada yang haram. Ya, sebagai bentuk hijab, kata beliau, antara dia dan yang haram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah mengatakan, barang siapa yang beramal walaupun sebiji zarah sebuah kebaikan pasti dilihat Allah. Barang siapa yang beramal walaupun sebiji zarah dari keburukan pasti dilihat Allah. Maka jangan remehkan sesuatu yang baik untuk dikerjakan, jangan pula meremehkan sesuatu yang buruk segera tinggalkan. Jadi Abi Darda radhiyallahu anhu ingin menjelaskan kepada kita bahwa takwa itu jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun atau keburukan sekecil apapun. Jangan remehkan amal sekecil apapun. Boleh jadi yang kecil inilah yang membukakan sorga kepada kita. Dahulu ada seorang wanita, istri daripada Harun ar-Rasyid. Jadi salah satu istri Harun ar-Rasyid ini namanya Zubaidah. Zubaidah ini melaksanakan haji bersama suaminya Harun ar-Rasyid dari Basrah menuju Mekah di zaman itu. Mekah tidak seperti zaman sekarang, sulit untuk mencari air dan mendapatkannya, sehingga banyak jemaah haji yang kehausan. Bahkan sebagian mereka mati karena kehausan, karena tidak ada minuman yang diminum. Kalau sekarang sudah melimpah Zam-Zam di mana-mana. Jadi Zubaidah ini akhirnya mengeluh kepada suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, aku kasihan dengan jemaah haji itu, mereka mati karena kehausan. Bagaimana kalau uang pribadiku kusumbangkan kepada mereka untuk membuat mata-mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah? Akhirnya suaminya mengizinkannya. Maka kemudian Zubaidah pun mulai menggali mata-mata air dengan biaya yang banyak. Akhirnya keluarlah mata-mata air yang terbentang dari Mina ke Arafah, sehingga jemaah haji tidak ada lagi yang mati kehausan. Mereka bisa minum dengan air-air itu. Makanya sejarah membuktikan kebaikan Zubaidah ini. Sampai hari ini orang-orang Arab menyebutnya Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Sampai hari ini ada tuh mata air Zubaidah itu. Jadi sebelum wafatnya Zubaidah ini bermimpi berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dipanggil. Tiba-tiba setelah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun dengan wajah yang sumringah senyum-senyum. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, ma fa'alallahu biki ya Zubaidah, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, ghafara li rabbi, Rabbku sudah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, abi aidin amiltiha ya Zubaidah, apakah Allah mengampuni karena engkau sudah membuat mata-mata air yang banyak sehingga mampu
memberikan minum jemaah haji yang cukup banyak dan mereka diselamatkan dari nyawa-nyawa mereka sehingga tidak kehausan. Kata Zubaidah, al-ainu wa mal-ain. Mata air, apalah artinya mata air, kata dia. Bukan itu. Lalu apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosamu? Maka Zubaidah mengatakan, biraqataini fi jawfil laili uhafidu alaihima. Yang membuat Allah mengampuni dosa-dosaku adalah karena aku senantiasa menjaga solat 2 rakaat di tengah malam dan aku tidak pernah meninggalkannya. Solat tahajud. Kita lihat kisah ini, kita kira bahwa Zubaidah mendapatkan pintu ampunan itu karena sudah menginfakkan uang miliaran kalau hari ini, membangun mata-mata air sehingga memberi minum jemaah haji. Yang dahulu di zaman Bani Israel ada seorang wanita pelacur memberi minum anjing masuk surga karena keikhlasannya. Ini yang dikasih minum bukan anjing, tapi jemaah haji yang sedang ibadah. Tetapi buktinya bukan itu yang menjadikan Zubaidah diampuni dosanya, tapi amalan yang semua orang bisa melakukannya. Kalau infak triliunan, tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang kaya saja yang bisa melakukannya. Tapi kalau solat 2 rakaat, mau si miskin, mau si kaya, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau laki-laki, mau perempuan, dia bisa melakukan solat 2 rakaat. Itu pula amalan yang kecil. Rupanya itu pula Zubaidah diampuni dosa-dosanya. Maka dari sini kata Abu Darda ketika bicara soal takwa, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, laksanakan. Sebagaimana jangan memandang keburukan sekecil apapun, tinggalkan. Itulah hakikat takwa. Lah takwa yang seperti ini kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Maka tanamkan takwa yang seperti ini dimanapun kita berada. Takwa itu bukan hanya atribut, ikhwan, ya. Karena ada orang yang takwa itu memandang hanya sekadar atribut sudah dikatakan takwa. Kalau orang sudah pakai jubah, kalau orang sudah pakai gamis, kepalanya pakai sorban, kemudian juga yang akhwatnya sudah pakai jilbab, sudah pakai niqab, sudah pakai cadar, sudah pakai kaos kaki, dikatakan takwa? Tidak juga. Tengok bulan Ramadan itu, rocker saja pakai jubah kan, artis saja pakai jilbab. Ya mungkin itu sedikit daripada alamat takwa, tapi itu bukan takwa. Takwa itu bukan dari pakaian lahiriah yang kita pakai. Pejabat saja banyak yang disumpah suruh bertakwa kan begitu ketika dilantik, tapi setelah dilantik korupsi pula dia. Jadi takwa itu bukan penampilan, takwa itu letaknya di dada. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa lo di sini, kata Rasul. Takwa itu di hati. Orang kalau sudah masuk ketakwaan dalam hatinya, maka hati ini yang akan menggerakkan seluruh badannya. Ketika Allah perintahkan maka dia laksanakan, ketika Allah larang maka dia tinggalkan, ketika Allah haramkan maka dia tinggalkan, ketika Allah halalkan maka dia nikmati. Itulah takwa. Jadi hati yang mendorong dia. Makanya ketika kita membahas ayat saum, ayat puasa dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian lapar? Bukan. Agar kalian haus? Bukan. Agar kalian merasakan penderitaan orang miskin yang tidak makan, tidak minum? Bukan. Itu bukan hikmah puasa. Tapi Allah tutup dengan kata-katanya, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Jadi puasa 1 bulan di bulan Ramadan itu persiapan 11 bulan setelahnya, supaya cermin takwanya itu ada dari puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu. Maka Rasul mengatakan, bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Yang kedua, Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan,
niscaya kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan ini alamat orang yang bertobat. Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwab. Setiap anak Adam itu pasti khata'. Khata' ini diambil dari kalimat siyag al-mubalaghah. Khatta'un, kalau antum belajar bahasa Arab ada namanya siyag al-mubalaghah. Artinya khata' dengan khata' itu beda. Kalau khata' tanpa tasdid, kalau khata' itu ada tasdidnya. Kalau khata' saja artinya orang melakukan kesalahan tanpa ada unsur kesengajaan. Itu namanya khata'. Afwan ana khata', afwan ana salah. Ya. Dan dilakukan 1-2 kali saja. Tapi kalau pakai tasdid khata'un, artinya orang yang banyak salahnya, orang yang banyak dosanya, dan ada unsur kesengajaannya. Itulah makna khata'. Setiap anak Adam itu khata', pasti banyak melakukan salah, dan pasti ketika melakukan kesalahan itu ada unsur kesengajaan. Tetapi kesalahan itu bukan aib bagi kita. Jangan mencela kesalahan orang, karena kita juga berbuat salah. Kesalahan itu bukan aib, karena semua manusia berbuat salah. Bukan hanya kita, para nabi aja berbuat salah. Nabi Adam berbuat salah, jangan makan buah, dimakan dia. Nabi Nuh mendoakan kehancuran kaumnya, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Semua manusia tidak terkecuali, mau nabinya mau umatnya melakukan kesalahan. Tapi tentu kesalahan para nabi berbeda dengan kesalahan kita. Tapi intinya semua manusia berbuat salah. Jadi kesalahan itu bukan aib. Yang aib itu kalau kita berbuat salah tidak lekas bertobat. Makanya hadis selanjutnya Rasul mengatakan wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan dengan sengaja itu tawwabun. Tawwab juga sama siyak mubalaghah, artinya kathrah at-taubah, banyak bertobat. Satu sisi kita banyak salah, sisi lain harus banyak bertobat. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Kita berbuat dosa hari ini, kemudian kita bertobat, Allah ampuni. Besok kita berbuat dosa lagi, kemudian bertobat, Allah ampuni. Besoknya lagi kita berbuat dosa, kemudian bertobat, Allah ampuni. Selama hamba itu mau bertobat, pasti Allah akan ampuni. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau kau datang kepadaku dengan sebumi kesalahan, kau datang meminta maaf, tidak menyekutukan Allah, ku ampuni kesalahan kalian semuanya. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ciri taubat adalah pertama menyesal, an-nadam. Kalau kita berbuat kesalahan jangan diteruskan, berhenti kemudian menyesal. Dari penyesalan itu berazam untuk tidak melakukan kembali. Dari berazam tidak melakukan kembali, ikutilah perbuatan buruk yang sudah kita kerjakan dengan kebaikan. Dengan itulah amalan kita akan menghapus dosa-dosa kita. Dahulu di zaman Nabi ada anak muda. Ingat bahwa dosa di masa itu yang kecil bagi mereka, yang kecil bagi kita itu dianggap besar bagi mereka. Jadi di zaman para sahabat, dosa yang dianggap oleh kita itu kecil, di kalangan para sahabat itu dianggap besar, karena mereka saking takutnya dengan dosa. Kalau kita kan tidak, ini kan dosa kecil saja katanya, belum dosa besar. Kalau zaman dulu yang kita anggap besar itu, yang kita anggap kecil dosa itu dianggap besar oleh mereka. Makanya ada anak muda, dia berkhalwat dengan wanita, kemudian menciumnya, kemudian setelah itu dia menyesal, seolah-olah dia melakukan dosa sebesar-besarnya dosa. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah melakukan khalwat dengan perempuan dan saya sampai menciumnya. Apakah saya bisa bertobat dari dosaku ini wahai Rasul?
Maka Nabi SAW mengatakan, hal sallaital asra ma'i jama'atan, apakah engkau tadi solat asar bersamaku berjamaah? Maka anak muda ini mengatakan, ya wahai Rasul, aku solat di belakang. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak, pergilah, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Sampai ada satu kisah seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku mencintai seorang wanita, kemudian aku melamarnya, ditolaknya lamarunku oleh wanita itu. Datang pula laki-laki lain melamar dia, ternyata diterima. Sakit hati aku, ku bunuh wanita itu. Kemudian kata orang ini, bagaimana caranya aku bertobat dari pembunuhan ini? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apakah engkau punya orang tua? Dia mengatakan, ya. Kalau begitu berbuat baiklah kepada orang tuamu. Salah seorang murid Ibnu Abbas berkata kepada Ibnu Abbas, orang ini tanya, dia sudah bunuh orang, ada enggak tobat bagi dia? Kenapa jawabanmu bertanya adakah orang tuamu? Dia jawab ada, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Saya tidak bisa cerna tu antara pertanyaan dan jawaban itu. Pertanyaan kemana, jawaban kemana? Maka Ibnu Abbas menjelaskan, maksud saya bertanya kepada dia tentang orang tuanya dan suruh berbuat baik, mudah-mudahan pahala berbuat baik dia kepada orang tua bisa menghapuskan dosa pembunuhannya. Karena Allah itu berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dan yang terakhir, di sini Nabi SAW mengatakan apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan ini penting bagi antum sebagai santri, sebagai para talabatul ilmi yang semangat untuk menuntut ilmu. Akhlak dalam kehidupan para penuntut ilmu itu penting. Penting sekali. Yang membedakan para talabatul ilmi, orang-orang yang sudah hijrah, semangat belajar, dengan orang-orang yang ada di luar sana itu, ikhwan, itu tercermin dari akhlaknya. Kalau akhlak antum buruk, apa bedanya antum dengan mereka? Berarti ilmu tidak merubah antum. Harusnya para talabatul ilmi harus lebih berakhlak dibandingkan orang-orang awam. Ketika orang-orang awam bicaranya kasar, antum lembut, antum santun, dan tidak terkeluar kecuali kalimat-kalimat thayyibah. Ketika orang-orang sana umpamanya bersikap tidak sopan, maka seorang talabatul ilmi itu harus sopan. Tercermin dari akhlaknya, tercermin dari matanya tidak memandang yang haram, tercermin dari telinganya tidak mendengar yang haram, tercermin dari lisannya tidak mengucapkan yang haram, tercermin dari gerak badan tubuhnya tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Para talabatul ilmi harus punya akhlak. Kalau tidak punya akhlak, enggak ada bedanya antum dengan mereka. Kenapa? Karena ilmu itu merubah segalanya. Ilmu itu yang membuat kita takut kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu mereka orang-orang yang betul-betul menekuni ilmu agama. Maka seorang talabatul ilmi, seorang yang menempuh pendidikan agama harus menonjol akhlaknya. Dan akhlak itu dikatakan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, ketika menukilkan perkataan salaf bicara soal akhlak. Hasan al-Basri mengatakan, akhlak adalah al-qaramu wal badhalatu wal ihtimal. Akhlak itu terdiri daripada 3 kata. Al-qaram, qaram itu artinya kedermawanan. Kalau kita punya ilmu, bimbing orang lain. Kalau kita punya harta, bantu orang lain. Kalau kita punya tenaga, tolong orang lain. Minimalnya
Kita mendoakan orang lain ketika kita tidak bisa membantu, minimalnya doalah. Itu namanya karam. Nampak ada saudara kita terjatuh naik motor, segera bangunkan, angkat barangnya, tolong orangnya. Ada mungkin saudara kita mau pinjam barang-barang kita, berikan. Dan begitu seterusnya. Ada saudara kita mungkin ilmunya kurang, ketinggalan pelajaran, tidak paham dalam ilmu tertentu, dan kita tahu, bimbing orang itu. Itulah karam artinya. Kemudian yang kedua, al-badzalah, mencurahkan segala kemampuan. Mencurahkan segala kemampuan untuk melakukan kebaikan. Jangan remehkan kebaikan apapun, sekecil apapun lakukan. Atau al-ihtimal, kita harus sabar dari gangguan orang. Kalau kita disakiti, sabar. Kalau kita diganggu, sabar. Kita sabar dari gangguan orang lain, tidak perlu dibalas. Memang membalas keburukan dengan keburukan yang sama boleh. Contoh mamanya, ada orang menghina kita dengan menyebutkan dasar anjing, maka kita boleh menjawab engkau yang anjing. Hanya sebatas itu. Kita boleh membalas keburukan dengan keburukan. Kalau dia satu kata, kita jawab dengan satu kata. Jangan dia satu kata, kita pula tiga kata. Dia mengatakan kita anjing, kita pula tambah anjing, babi, buaya. Itu tak boleh. Itu sudah melebihi kapasitas, ya. Tetapi sebaik-baiknya kita tidak membalas. Kalaupun harus membalas, balas dengan yang sama. Tapi sebaik-baiknya adalah jangan membalas. Itu namanya ihtimal, sabar dari gangguan. Ini menurut Hasan Al-Basri. Lain perkataan Hasan Al-Basri, lain pula Abdullah ibn Mubarak. Dia mengatakan bastul wajhi, akhlak itu tercermin dari wajah. Wajahnya tukang senyum, tidak menakuti orang, tidak suka melotot, tidak suka emosi. Karena orang emosi itu kaca pun pecah kalau kita ngaca. Karena wajah kita jadi setan di situ. Makanya yang pertama tercermin dari wajah. Akhlak itu tercermin dari wajah. Kemudian yang kedua, badlul ma'ruf, mengerahkan segala daya dan upaya untuk melakukan kebaikan. Kemudian kaful adza, mencegah keburukan orang lain. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini juga akhlak, kata beliau. Ada juga mengatakan Ishaq ibn Rahawi, seorang ulama Syafi'i, dia menambahkan selain daripada bastul wajhi, akhlak itu tercermin dari wajah, senyum, mengeluarkan kata-kata santun, tidak melotot, tidak mudah marah, dan begitu seterusnya. Beliau mengatakan Allah taghdab, jangan emosi, kendalikan emosi. Karena mengendalikan emosi itu bagian daripada akhlak. Karena biasanya kalau memperturutkan emosi, hilang akhlak. Karena orang emosi itu biasanya mengeluarkan kata-kata kotor. Mata aja mau keluar orang emosi itu, tangan aja mau nabok, kan gitu. Itu orang emosi, hilang akhlaknya ketika emosi. Itu menurut Ishaq ibn Rahawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan sebagian ahlul ilmi meluaskannya, mengatakan husnul huluk itu kadhmul ghairi, menahan amarah. Wa izharut talaqati wal bashasha, tampakkan kelembutan wajahnya. Wal afu aniz zalin, maafkan dari yang tergelincir. Wa kaful adza an kulli muslim, cegah keburukan dari seorang muslim. Kemudian juga tolonglah orang-orang yang dizalimi. Ini semua adalah bagian daripada akhlak. Intinya bahwa akhlak ini, ikhwatu fiddin, itu derajatnya sangat tinggi. Bahkan ada sorga yang tidak bisa diraih dengan salat malam, tidak bisa diraih dengan puasa sunnah, tidak bisa diraih dengan zikir dan baca Quran. Hanya bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini tinggi sekali. Makanya Rasul mengatakan bu'istu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang sudah diajarkan para nabi sebelumnya, Rasul sempurnakan. Termasuk juga pujian Allah kepada Rasul yang tidak pernah dipuji oleh Allah kepada nabi-nabi yang lainnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul itu menampakkan akhlaknya di hadapan para sahabat.
Tidaklah Rasul diundang oleh siapapun, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang merdeka, baik orang yang budak. Di zaman itu kan ada perbudakan, pasti Rasul akan datang menghormatinya, dan itu akhlak. Dari sini turun ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas akhlak yang luhur wahai Muhammad. Inilah diantara 3 nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.